Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama meskipun melalui Google Meeting, bukan berkumpul ya, maksudnya bertatap muka meski melewati Google Meeting ya. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan ya, dan pandemi ini segera berlalu sehingganya kita dapat berkumpul bersama di sekolah kita yang tercinta. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu mau mengabsen kalian dulu satu persatu. Tolong ketika saya panggil suaranya yang jelas ya. Jika tidak ada suaranya, ketika saya absen tidak ada suaranya, saya alfakan ya. Karena saya nggak tahu apa kalian tidur, apa kalian kemana, cuma sekedar bergabung kan saya nggak tahu ya. Oke. Ajeng Yunitasari. Hadir, Bu. Ajeng, kamu jarang ikut meet, ini kemana aja, Jeng? Kemarin ini sinyalnya di sini nggak ada, Bu. Tanggal 24 Agustus, 31 Agustus, 7 September. Kemarin 28 September. Nah, nggak pernah ikut meeting kamu. Iya, Bu. Aurora, Hadir, Bu. Christina Natalia. Christina Natalia. Mana Christina? Tidak ada ya. Lalu Desi Fitria, Hadir, Bu. Dewi Soraya. Dewi Soraya. Mana Dewi Soraya? Nggak ada. Dwi Nuraini. Hadir, Bu. Hana Regina. Hadir, Bu. Lalu Ika Aulia Tunisa. Hadir, Bu. Jumrotul. Hadir, Bu. Halas. Hadir, Bu. Lisda Nita. Izin, Bu. Izin kemana Lisda? Dia ada acara di keluarganya. Nirma Novi. Hadir, Bu. Ratih Rahmawati. Izin, Bu. Izin kemana Ratih? Ke Samsat, Bu. Kemana? Ratih kemana? Ke Samsat, Bu, ke Samsat. Samsat, Bu. Rudi, Hadir, Bu, hadir. kamu kemana aja Rudi? Hari gini baru muncul. Ya, Kemana aja? Kenapa kamu kemarin-kemarin gak pernah ngumpul? nggak itu, Bu. Saya kan sambil buka toko, jadinya pas udah jam ibu udah buka, udah rame, jadinya nggak sempat masuk meet. Ya gak bisa seperti itu dong. Kamu kan jadwalnya kamu sekolah. Jadwalnya Ya, kamu belajar. nanti ke depannya saya ikut terus, Bu. Awas ya.
Kalau kamu Sabtu depan lagi, minggu depan dan minggu Minggu depan. selanjutnya kamu nggak pernah ikut Google Meeting, Oke. saya mau coret kamu dari kelas saya, ya. Dan Ya, Bu. sekalian kamu nggak usah ikut pelajaran saya lagi. Kamu dilihat Ya, Bu. di sini nggak pernah ikut Google Meeting, hanya 2 kali kamu ikut Google Meeting, selebihnya alpha, ya. Ya, Bu. Oke, saya nggak Ya. mau tahu lagi ya, Rudi ya. Tolong kerjasamanya ya. Ingat, kalian sudah kelas 12 ya. Tidak ada yang namanya tidak ujian ya. Ujian tetap ada, hanya saja mungkin diganti namanya ya. Bukan ujian nasional. Mungkin ya, itu juga mungkin juga masih ada ya. Saya juga belum tahu ya. Selanjutnya Sabrina Khaledazia. Sabrina, Hadir, Bu. Siti Hamidah. Hadir, Bu. Vidya Julianti. Hadir, Bu. Vita. Izin, Bu. Kemana ini Vita? Ke rumah sakit, Bu, katanya. Baru juga Udah kemarin dia konfirmasi, Bu padahal Ida. ikut ini. Siapa yang sakit? Kurang tahu, Bu, tapi tadi katanya lagi antri nomor. Yesa Febiola. Hadir, Bu. Yuni Rahmawati. Yuni. Hadir, Bu. Oke, berarti yang tidak ada keterangan ada 2 orang, Kristina dan Dewi ya. Lalu yang izin 3 orang, yang hadir 15 orang. Baik, kelas 12 AK. Coba saya lihat dulu Google Classroom. Siswa kelas 12 AK. Minggu kemarin yang mengumpulkan tugas baru 4 orang. Dari total 20 siswa yang masuk ke Google Classroom hanya ada 16 orang. Ya, 4 orang sudah mengumpulkan tugas, 12 orang tidak mengumpulkan tugas. Yang masuk di Google Classroom ya, Aurora, Nirma, Yesa, Sabrina. Ini 4 orang ini sudah mengumpulkan tugas minggu kemarin ya. Kemudian Dwi, Hana, Ika, Lisda, Naila, Ratih, Rudi, Dewi, Sri Astuti enggak ya? Berarti baru 15 orang nih anak yang masuk nih kelas 12 AK. Yuni, Ajeng, sama Vidya. Selebihnya tidak ada, 5 orang lagi tidak masuk ke Google Classroom. Artinya boro-boro mau ngerjain soal, boro-boro mau ngerjain tugas. Dia masuk Google Classroom melihat materinya, mencatat materinya saja pun tidak. Ya, artinya tidak peduli tuh anak ya. Kalau begitu, 5 orang ini. 5 orang ini yang tidak saya sebutkan namanya siapa aja? Vita, terus siapa lagi? Ya. Kenapa Yuni? Kirim tugas, Bu. Kirim kemana? Nggak ada. Email. Nah, makanya ibu nyuruh kirim ke classroom, jangan ke email. Karena ibu nggak bakalan buka email. Susah, Bu. Nah, kalau begitu harusnya kamu konfirmasi ke ibu. Kamu WA ibu. Ibu mohon maaf, saya kirimnya ke email karena susah kirim ke classroom. Ibu juga kan ngerti, meren. Atau kirim aja ke WA ibu kalau ke classroom nggak bisa. Ya, tolong konfirmasinya ya. Nah, tolong kamu kirim lagi ke WA ibu saja ya, Yuni ya. Iya, Bu. Tolong, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, selain 5 orang ini berarti nilainya tidak ada ya. Yang nilainya tidak ada artinya nilainya 0. Ya, saya hari ini akan membahas materi yang saya tugaskan minggu lalu. Yuk, kita bersama-sama bahas soalnya ya. Kita jawab. KD 3.29. Ya, oke. Saya hapus dulu ini. Saya sudah membahasnya tadi dengan kelas 12 mm. Sama kalian tapi belum ya. Bentar.
Watak kali. Oke, kita bahas ya. Aduh. Baik, perhatikan soal ini. Di tabel ini soalnya. Sebelumnya kan tidak ada FK-nya ya dari soalnya ya. Hanya ada nilai dan frekuensinya saja. Ya. Nah, di sini kita tulis FK-nya. Ini sorry, ini saya hapus dulu. Yang tidak mengumpulkan tugas minggu lalu berarti nilainya 0, nggak ada nilai ya. Ingat, setelah untuk ulangan untuk kenaikan kelas itu nilai harian itu dijumlahkan ya. Jadi yang nilainya 0 ya mengurangi nilai kalian. Meskipun nilai kalian bagus terus setiap latihan ya, tapi begitu ada yang tidak mengumpulkan ya artinya nilainya 0. Ya, kalau nilainya 0 ya rugi sendiri, tetap aja ditambahkan 0 itu ya. Dibagi rata. Baik, tadi di soalnya kan tidak ada FK ya. Nah, FK ini dari mana? Ya, FK ini dari sini dijumlahkan. 5 ditulis di sini 5 ditambah 8 adalah 13, 13 ditambah 12 25, 25 ditambah 10, 35, 35 tambah 5 sama dengan 40. Ini FK-nya. Dan jumlah frekuensinya adalah 40. Jadi banyaknya data itu adalah jumlah frekuensinya, yaitu 40 ya. Baik. Pertanyaannya, dari data di atas tentukan Q1, Q2, Q3, D1, D3, lalu P2, P40, dan P80. Oke, Q1-nya ya. Untuk Q1 ingat, bedanya kuartil, desil, dan persentil itu harus kalian ingat, hanya berbeda di pembaginya saja. Kalau kuartil itu 1/4, desil itu 1/10, dan persentil itu adalah 1/100. Ya. Nah, sekarang kita cari yang A yaitu Q1-nya. 1 berarti 1/4 dikali N. 1/4 dikali N. N-nya adalah 40. Jadi 1 kali 40, 40, 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nah, kelas yang memuat kelas kuartilnya ada di angka 10. Nah, angka 10 ada di mana? Di sini nih. Nih, 13 ini ya, 10 ada di dalam sini. Nah, di dalam sini. Nah, berarti kelas kuartil satunya ada di sini. Ini adalah Q1-nya. Ya. Oke. Sudah ketemu Q1-nya, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya, ya. Rumusnya ini, ya. Jadi rumus kuartil, desil, dan persentil itu sama saja, ya. Tidak ada bedanya antara rumus kuartil, desil, dan rumus persentil. Hanya berbeda di kalau kuartil itu Q, desil itu D, persentil itu P. Lalu pembaginya, kuartil dibagi 4, 1/4 ya pembaginya. Kalau desil 1/10 dan kalau persentil 100 ya. Oke. I-nya ini adalah kuartilnya. Karena yang ditanyakan adalah kuartil 1, maka Q-nya adalah Q1. Nah, TB ini adalah tepi bawah. Tepi bawah ini batas bawah kelasnya. Lihat, kelasnya kan ini nih. Di nomor 2 ini kelas kuartil 1 ya. Nah, batas bawahnya adalah 61, batas atasnya 70. Berarti tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Ya. Batas bawahnya ini adalah tepi bawah ini adalah batas bawah dikurangi 0,5. Nah, tepi bawahnya berarti 61 ini dikurang 0,5. Jadi berapa 61 dikurang 0,5? Berapa? Suaranya kemana ini? Masih ada orangnya nggak ini? 5, Bu. Coba suaranya ya, 50,5, ketika Bu. saya bertanya tolong dijawab. 61 dikurang 0,5 berapa? 60,5. 60,5. Ini kita bahas bersama ya, jadi nggak ada yang diem suaranya. Kalau nggak ngerti, bilang ya, jangan diem. Kemudian I-nya berarti kita ganti dengan 1 ya, karena yang ditanyakan adalah kuartil 1.
Nah, 1/4 dikali N. N-nya berapa? N-nya ini adalah banyaknya frekuensi, jumlah frekuensinya. Banyaknya data itu dari jumlah frekuensi. Berapa? 45. 40, bukan 45. Ya. Dikurangi FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya. Nah, frekuensi kumulatifnya kan ini nih. Sebelum kelas kuartil berarti ini 5. Ya. Berarti FK-nya di sini adalah 5. Oke. Kemudian FKI. Nah, ini adalah frekuensi kelas kuartil yang ini. Frekuensi kelas kuartil berarti yang mana? Yang ini. Berapa frekuensi kelas kuartilnya? 8. Oke, kita tulis 8 ya. Oke, sekarang P-nya. P ini adalah intervalnya. Nah, lihat di sini. Di sini kelasnya ya, yang nomor 2 ini. Nah, ini 61 sampai 70. Interval kelasnya itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Berarti tepi atasnya ini 70 ditambah 0,5. Jadi 70,5. 70,5 dikurangi tepi bawah 60,5. Jadi berapa? 70,5 10 ya. 70,5 dikurangi 60,5 sama dengan 10. Oke, berarti P-nya adalah 10. Sekarang kita selesaikan ini. Ya. Kita selesaikan. 1/4 dikali 40 berapa? 10. Berapa 10 ya, oke. 10 dikurangi 5 berapa? 5 berarti 5/8 dikali 10. Nah, 5/8 dikali 10 ini berapa? 5/8 dikali 10 berapa hasilnya? 6,25. Berapa? 5 dikali 10, 50. 50 dibagi 8 jadi berapa? 6,25. 6,25. Maka jawabannya 60,5 ditambah 6,25 sama dengan berapa? 6,75. Berapa? 66. 66,75. 66,75. Oke, ini adalah jawaban untuk Q1-nya ya. Nah, sekarang kita cari apa? Q2-nya. Ya. Q2-nya. Q2-nya pertama kita buat dulu ininya. Ya. Q2 sama dengan, karena yang ditanyakan Q2 maka dia 2/4 dikali N. N-nya berapa? 4. N-nya berapa? N ini adalah banyaknya data. Banyaknya data itu dari mana? Jumlah frekuensinya. Berapa? 40. 40. Nah, 2/4 kali 40 berapa? 2 kali 40, 80. 80 bagi 4 berapa? 20. Oke, 20. Sekarang kita cari Q2-nya. Pakai rumusnya sama rumusnya ya. Hanya yang I diganti dengan angka 2. Oke, I-nya diganti dengan angka 2. Nah, lalu TB-nya berapa? Tepi bawahnya. Coba kalian lihat di sini. Oke, TB-nya kita lihat di sini. Tadi kan Q2-nya kelas kuartilnya adalah 20 ya. 20. Nah, 20 itu berarti memuat di angka yang mana? Ini nih. Ada di angka 25 ini. Berarti kelas kuartilnya adalah ini. Q2. Ya. Dengan nilai 71 sampai 80. Nah, tepi bawahnya berarti 71 dikurangi 0,5. Jadi berapa? 70,5. Oke, di sini 70,5. Ya.
I-nya ini kita ganti jadi berapa? 2 ya, karena yang ditanyakan adalah Q2. 2/4 dikali N-nya adalah 40. Maka 2/4 dikali 40. Berapa? 20. 20 ya. Nah, FK-nya frekuensi kumulatifnya berapa frekuensi kumulatifnya? 13. 13, pinter. Ini Rudi kemana nih Rudi? Rudi masih ada nggak kamu Rudi? Ada Bu, lagi nyimak Bu. Oke. FK-nya adalah 13. Nah, lalu FKI ini adalah frekuensi kelas kuartilnya. Frekuensi kelas kuartil 2-nya adalah 12. Berarti kita tulis di sini frekuensi kelas kuartilnya adalah 12. Intervalnya berapa P-nya? 5. Hah? 10. 10. Kok 5 dari mana? 10. Sama aja Ya, ya. Bu, salah maaf. Kan soalnya sama itu. Oke. Ya, Bu. Sekarang kita selesaikan. 2/4 dikali 40 tadi berapa? 20. 20. Oke, 20 dikurang 13 berapa? 7. 7 ya. Oke, berarti di sini adalah 7/12 dikali 10. Nah, 7/12 dikali 10 berapa? 7/12 dikali 10 5,83. 5,883 berarti 70,5 ditambah 5,83. Nah, 70,5 ditambah 5,83 berapa jawabannya? 76,33. 33. Nah, ini adalah nilai Q2-nya ya. Nah, setelah sampai sini sekarang kita cari nilai Q3-nya. Ya, pertanyaan berikutnya adalah Q3. Kita cari Q3-nya. Sorry. Harusnya kita cari ininya dulu ya. Kelasnya ya. Kelas kuartilnya kita cari. Q3 sama dengan berapa? 3/4 dikali 40. Ya. 3/4 dikali 40. 3 dikali 40 berapa? 120. 120 dibagi 4 berapa? 30. 30. Nah, kelas kuartilnya yang memuat angka 30 itu ada di mana? Nih ya, lihat di sini ada 35, berarti kelas kuartilnya ada di sini. Q3. Ya. Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Sama saja rumusnya ya. I-nya kita ganti dengan 3 karena Q3. Ini juga sama. Kita ganti dengan 3. Oke. TB-nya berapa? Lihat di kelas kuartilnya. Tepi bawahnya 81 ini dikurangi 0,5. Jadi berapa? 80,5. 80,5. Oke, 80,5. Lalu 3/4 dikali N. N-nya adalah 40. 40. Nah, oke, setelah itu FK-nya, frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya berapa? Ini kelas kuartilnya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil berarti 25. 25. Dan 25. frekuensi kelas kuartilnya berapa? F-nya. Frekuensi kelas kuartil berapa? 10. 10. 10. Kok 5 sih? 10. Frekuensi 10. kelas kuartilnya 10. Kalau frekuensi kelas sebelum kelas kuartil 25.
5. Nah, yang ini 10. Nah, intervalnya berapa P-nya? 10. 10. Nah, sekarang kita cari. Ya. 3/4 dikali 40 berapa? Ini loh, nih. 30. Nah, nggak usah bingung 30. kalian, kan udah dicari di atas itu 30. Nah, sekarang 30 dikurang 25. 5. 5 berarti 5/10 dikali 10. 5/10 dikali 10 berapa? 5. 5. 5 ya, 5 dikali 10, 5. 50 dibagi 10 adalah 5. Jadi 80,5 ditambah 5 sama dengan 85,5. 5. Oke, sampai sini paham tidak? Paham, Bu. Paham ya untuk yang kuartil. Sekarang ya pertanyaan yang B yaitu desil. Oke, sekarang kita cari adalah D1 dan D3-nya untuk pertanyaan yang B ya. Aduh. Sebentar. Desil. Oke, D1 sama dengan ingat, kalau desil itu adalah 1/10 ya. Kalau kuartil 1/4 dan persentil itu 1/100. Saya ingatkan lagi ya, jangan sampai salah. Karena yang kita cari adalah desil, berarti D1 ya, desil ke-1 ya. Berarti 1/10 dikali dengan N. N-nya berapa? N-nya sama 40. saja ya, soalnya kan sama. Berarti N-nya 40 ya, 40. karena soalnya sama ya kan. Nah, 1/10 dikali 40 jadi berapa? 40 dibagi 4. 10 sama dengan 4. Oke, sekarang 4 ya. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, yang membedakan itu adalah rumusnya hanya di pembaginya saja. 1/10 untuk desil. Sementara untuk persentil itu adalah 1/100. Ini 10 ya. Nah, Q-nya kita ubah jadi D. Karena yang ditanyakan adalah desil. Bukan ini ya. Bukan kuartil. Oke. Oke, sebentar. Nah, karena yang ditanyakan adalah D1-nya, maka I-nya kita ganti dengan 1. Ini juga jadi 1 ya. Oke, TB-nya berapa? Ini kan kelas D1-nya adalah 4 ya. D1-nya adalah 4 kan? Nah, kita cari kelas desil yang memuat angka 4. Ada di sini nih, 5 ini nih. Berarti D1-nya ada di sini, D1 ya. Oke, di mana ini angkanya nih? Di sini nih, nomor 1 ini. Nah, maka nilainya berapa? Tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya ini 51 dikurangi 0,5. Jadi berapa? Tepi bawahnya 50,5 ya. Berarti di sini TB-nya kita buat jadi 50,5. Nah, lalu SAT ditambah 1/10 dikali N. N-nya berapa? N-nya berapa? 40. Jumlah frekuensinya N itu sama aja ya. Jangan bingung ya. Jangan bingung kalian ya. Nah, sekarang FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. FK-nya jadi berapa? Nah, di sini kan frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya jadi berapa nih? Kalau kelas desilnya ada di sini, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya berapa? 0.
0 ya, bukan 4. Mentang-mentang di situ FK-nya 5, jadi kelas frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya 4 lagi. Salah ya, tapi 0 ya. Nah, terus frekuensi kelas desilnya berapa? 5. 5 ya. Oke. Intervalnya berapa? 10. 10. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan ini jawabannya. 1/10 dikali 40 berapa? Ini loh. 4 ya. Nah, sekarang 4 dikurang 0. 4 dikurang 0 kan 4 ya. Nah, sekarang kalau 4/5 dibagi 10 berapa? Dibagi 10. 4/5 dikali 10 berapa? 8. 8 ya, karena 4 dikali 10 40 dibagi 5 adalah 8. Nah, sekarang nilai D1-nya berapa? 50,5 ditambah 8 sama dengan 58,5. Nah, ini adalah nilai D1-nya. Sekarang kita cari nilai D3-nya ya, karena pertanyaannya D1 dan D3. Maka nilai D3-nya adalah 3/10 dikali berapa? Dikali berapa? Dikali 40. Nah, 3/10 dikali 40. 3 dikali 40 adalah 120 ya. 120 dibagi 10 sama dengan 12. Nah, yang memuat kelas desilnya, yang memuat angka 12 ada di sini ya. Nih 12 kan ini nih. Berarti kelas desilnya adalah di sini. D3-nya ya, bukan D2 ya. D3-nya ada di sini. Nah, tepi bawahnya berapa tepi bawahnya? Ini tepi bawahnya 61 dikurang 0,5 jadi 60,5. Kita buat di sini ya. Sorry, bentar. Kita masukkan rumusnya. Sorry, bentar ya. Nah, kita masukkan. Karena yang ditanyakan adalah D3, desil ketiga, berarti di sini kita ganti 3 I-nya. I-nya di sini kita ganti 3 juga ya. Nah, TB-nya tadi berapa? 60,5. Nah, sekarang FK-nya, N-nya berapa? Ntar ya, FK-nya N dulu. N-nya berapa? 40. FK-nya berapa? Frekuensi kumulatifnya berapa? 5 ya. Frekuensi kumulatif sebelum D3, sebelum kelas desil 3-nya ya, berarti 5. Lalu frekuensi kelas desilnya yang mana? Berapa? 8. 8 ya. FK-nya 5. Lalu frekuensi kelas desilnya adalah 8. Dengan intervalnya berapa P-nya? 10 ya. Oke, sekarang kita selesaikan ini. 3/10 dikali 40 berapa? 12. Nah, berarti sekarang 12 dikurang 5 berapa? 7. Kita selesaikan yang ada di dalam tanda kurung dulu ya. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Berarti 7/8 dikali 10. Berapa? 7/8 dikali 10.
8,75. Ya, 7 kali 10, 70. 70 bagi 8 adalah berapa? 8,75, Bu. 8,75. Jadi 60,5 ditambah 8,75 sama dengan berapa? 69,25. 69,25. Oke, sampai sini menghitung desil sudah paham? Paham, Bu. Paham? Nah, sekarang kita cari persentilnya ya. Kalau desil tadi per 10, persentil berarti per 100. Pertanyaan yang persentil yang C, P2, P40 dan P80. Oke, kita buat ya di sini. P2. Kita cari P2-nya. Berarti 2 per berapa kalau persentil? Per 100. Per 100. Jadi 2 per 100 dikali berapa? 40. Dikali 40 sama dengan 2 dikali 40 berapa? 80. 80 dibagi 100 berapa? 0,8. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Bentar ya. Nah, rumus persentil ini. Di sini D-nya ini kita ganti dengan P ya. Lalu ini bukan 1/10 tapi per 100. Oke. Sekarang kita cari kelas persentil 2-nya. Kelas persentil 2-nya ada di mana jika 0,8 hasilnya? Berarti ada di mana kelas P2-nya, persentil 2-nya? Ada di mana? Yang 5. Ada di angka 5 ini kelas persentilnya ya. Jadi di sini memuat P2. Ini kelasnya dengan nilai 51 sampai 60. Nah, sekarang nilai TB-nya berapa? 50,5. Dari 51 ini ya, 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Oke, sekarang kita tulis di sini. TB-nya adalah 50,5. Nah, ininya kita ganti dulu dengan 2 karena yang dicari adalah P2-nya. Dan ini kita ganti menjadi 50,5. Nah, I-nya ini kita ganti menjadi 2. N-nya berapa N-nya? 40. Nah, lalu frekuensi kumulatif sebelum kelasnya berapa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya berapa? 0. Lalu frekuensi kelas persentilnya berapa? Frekuensi kelas persentil ya, bukan frekuensi kelas sebelum kelas persentil. Frekuensi persentilnya berapa? 5. Berarti di sini kita tulis zuhur ya. FK-nya adalah 0. FPI-nya adalah 5. P-nya berapa? P-nya 10. Oke, kita diam dulu sejenak ya, menunggu selesai azan, langsung kita lanjutkan kembali, oke? Kita lanjutkan kembali, sudah selesai azannya. Oke, sekarang kita selesaikan ini. Nah, 2 per 100 dikali 40 ini berapa? Berapa tadi? 0,8 ya. Nah, 0,8 dikurangi 0 berapa? 0,8 dikurangi 0 berapa? Min 0,8. Kok minus?
Tetap 0,8. 0,8 ya, bukan minus ya. 0,8 dikurangin 0 ya 0,8. Nah, sekarang 0,8 dikali 10 dibagi 5 berapa? 1,6. Aduh sorry. 1,6. Oke, 1,6. Nah, 50,5 ditambah 1,6 berapa? 52,1. Inilah jawaban untuk P2-nya. Nah, sekarang setelah kita mencari P2, di soalnya kita mencari P berapa lagi? P40. Oke, P40 sama dengan 40 per 100 dikali 40, ya kan? N-nya kan 40 ya? Oke, 40 dikali 40 berapa? 1.600. 1.600 dibagi 100 berapa? 16. Maka P40-nya adalah 16. Nah, sekarang kita lihat kelasnya. Kelasnya berapa? Kelas persentilnya ada di mana? Ya. Kita lihat kelas persentilnya. Sebentar, kita masukkan dulu rumusnya. Nah, kita lihat kelas persentilnya di mana? P40. Kalau jawabannya 16, ada di mana? P40-nya ada di ini nih, nomor 3 ini, baris ketiga ini nih. Nah, ini adalah kelas P40. Nah, dengan TB-nya berapa TB-nya? 70,5. Kita tulis di sini TB-nya 70,5. Sorry. Nah, TB-nya adalah 70,5. Oh, ini, sorry. Nah, I-nya ini kita ganti jadi berapa ini I-nya? Ganti jadi berapa? 40. 40, karena yang ditanyakan adalah P40 ya. Oke, berarti I-nya kita ganti 40. N-nya berapa N-nya? 40 juga. Oke, sekarang frekuensi kumulatif FK-nya ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 40. Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 40. Ini kan kelas persentilnya di sini ya, P40. Ini FK-nya. Berarti FK sebelum kelas persentilnya berapa? 13. Nah, lalu frekuensi kelas persentil 40-nya berapa? 12. Jangan ragu-ragu ya, nggak apa-apa salah. Yang penting mau mencoba ya. Salah bisa kita perbaiki lagi. FK-nya adalah 13. Frekuensi kelas persentil 40-nya adalah 12. Dengan P-nya berapa P-nya? 10. Oke, sekarang kita cari jawabannya. 40 per 100 dikali 40. Ini berapa? Berapa? 16. Oke, sekarang kita selesaikan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. 16 dikurang 13 berapa? 3. Oke. Nah, sekarang 3, Bu. kenapa? Sekarang 3 per 12 dikali 10 berapa? 3 per 12 dikali 10? 2,5. Maka jawabannya adalah 70,5 ditambah 2,5. 73. Nah, 73 ini adalah nilai dari persentil 40 ya. Lalu selanjutnya yang ditanyakan P berapa? P80 sama dengan 80 per 100 dikali 40.
Berapa 80 per 100 kali 40? 80 kali 40 berapa 80 kali 40? 3.200. 3.200 dibagi 100 berapa? 32. Nah, P80-nya kita cari kelas persentil 80-nya yang memuat angka 32. Ada di mana yang memuat angka 32 ini ya? Nah, jadi di sini adalah kelas P80-nya. Ya. Nah, sekarang tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya 80,5. Oke, sekarang kita selesaikan. Ya. Nah, I-nya ini diganti dengan berapa? I 80. TB-nya tadi berapa TB-nya? 80,5. I-nya ini diganti jadi berapa? 82. Oke, sekarang N-nya berapa? 40. Nah, sekarang frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 80 ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil 80-nya kita cari. Ini kelas persentil 80 di sini. Frekuensi kumulatifnya jadi berapa? 25. Oke, FK-nya 25. Sekarang frekuensi kelas persentil 80-nya berapa? 10. Berarti kita masukkan ya. FK-nya 25. FP 80-nya adalah berapa FP 80-nya? Frekuensi kelas persentilnya berapa? 10. Ini 25, FPI-nya frekuensi kelas persentilnya 10. Nah, P-nya berapa intervalnya? 10. Oke, sekarang kita selesaikan. 80 per 100 kita selesaikan yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu ya. 80 per 100 dikali 40 berapa? 80 dikali 40? 3.200 dibagi 100. Ini loh jawabannya udah ada 32 ya. Oke. Sekarang 32 ini dikurangi 25. Berapa 32 dikurang 25? 7. Oke, sekarang 7 per 10 dikali 10 berapa? 7 ya. Jadi 80,5 ditambah 7 sama dengan berapa? 87,5. Nah, ini adalah P80-nya, persentil 80. Sampai sini paham tidak? Benar paham? Paham. Oke. Kalau paham, nanti kalian ke Google Classroom, silahkan kerjakan soal yang ada di Google Classroom-nya ya. Lalu, ini yang kita bahas, maka dicatat saja di buku catatan kalian ya. Kemudian, yang merasa tolong, kan kemarin belum mengerjakan tugasnya ya. Hanya 4 orang yang mengumpulkan. Tolong, tugas yang sekarang semuanya wajib mengumpulkan. Ada 20 anak kelas 12 AK ya. Sementara yang masuk ke Google Classroom hanya ada 15 anak.
Nah, berarti 5 anak ini dari awal pertama belajar matematika di kelas 12 sampai dengan sekarang sudah seperempat semester ya, udah pertengahan semester ganjil, masih belum masuk ke Google Classroom. Artinya saya yakin anak tersebut tidak memiliki catatan apapun matematikanya. Siapa saja? Vita udah ketahuan. Siapa lagi itu? Nanti saya cek ya, saya checklistin nama-nama yang ada. Jadi jangan kalian pikir tidak ketahuan ya. Pasti ketahuan. Anak yang tidak pernah masuk ke Google Classroom itu ketahuan. Ya, jadi jangan kalian pikir alah biarin aja, nggak akan ketahuan di Google Classroom. Pasti ketahuan, nggak mungkin nggak ketahuan ya. Tolong kerjasamanya, kalian sudah kelas 12 ya, jangan menganggap sepele pelajaran apapun. Entah itu matematika, entah itu bahasa Inggris, agama, PKN, bahasa Indonesia, semua materi itu tolong benar-benar kalian pelajari. Ya, akan ada ujian kok, nggak mungkin nggak ada ujian. Ya, kalaupun tidak ada ujian nasional pasti diganti namanya aja, hanya namanya aja diganti, tetap aja ujian. Ya, tolong kerjasamanya untuk kalian. Kalau kalian tidak mau menyulitkan diri kalian sendiri, tugas-tugas silahkan dikerjakan semua. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Ya, kalau tidak mengerjakan kalian yang rugi. Paham? Oke, baik. Bu. Coba sekarang saya mau lihat wajah kalian dulu. Nah, dari berapa anak? Hanya sisa 12 anak aja nih. Dari tadi jumlahnya berapa? 15 siswa. Sekarang saya mau lihat wajah kalian. Coba dibuka. Rudi, Hana, siapa lagi? Aurora, ayo siapa lagi? Terus. Pintar. Terus siapa lagi? Kan cantik-cantik kayak begini ya. Terus siapa lagi nih? Oke, Sabrina. Ini Ajeng mana Ajeng? Ajeng, Siti Hamidah, Vidya, Jumratul. Oke. Bu, maaf, saya kalau buka kamera keluar, Bu. Oh, Vidya nggak bisa. Oke, Vidya nggak bisa. Hamidah, mana Hamidah dan Ajeng? Ibu mau lihat dulu. Oke, Hamidah, tinggal Ajeng nih. Apa tidur nih Ajeng? Ajeng? Udah nggak pakai jilbab, Bening? Iya, Bu. Iya. Oke, sekarang tutup lagi kameranya ya. Pakai jilbabnya kalau lagi ini ya, suatu saat guru mau lihat kalian kan, kalian udah rapi ya. Oke, baik. Kalau begitu sekarang saya akhiri pelajaran kita hari ini. Ini yang keluar ada sekitar 3 orang ya. Nanti siapa aja ini yang keluar itu tadi? Ya, oke. Kalau begitu saya akhiri pelajaran hari ini dan silahkan kalian ke Google Classroom-nya. Seperti biasa ya, kalau sudah dikerjakan silahkan difoto, lalu dikirim ke Google Classroom ya. Kirim ke Google Classroom. Kalau tidak bisa dikirim ke Google Classroom, seperti siapa tadi itu yang tidak bisa? Yuni ya, kalau nggak salah ya. Nah, Yuni kan nggak bisa dikirim ke Google Classroom. Yuni aja ya, yang lainnya kirim ke Google Classroom ya. Yuni konfirmasi ke ibu ya. Terus yang kemarin kalau memang kamu kenapa? Udah tadi, Bu. Oke, pokoknya yang tugas yang baru ini yang ada di classroom yang sekarang ya, tugas yang baru yang hari ini, tolong kamu konfirmasi ke saya. Yang lainnya silahkan kumpulkan ke Google Classroom, di foto ya. Ini materinya yang kita bahas ini soalnya dicatat di buku catatan ya. Paham kan? Lalu hasil jawabannya masukkan ke map Snell Hector ya. Kalau tidak punya Snell Hector boleh pakai map apa saja. Yang penting tidak tercecer untuk tugas matematikanya ya. Baik, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.